Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim mempersembahkan program Roadshow Radio Si Ringke Ringke. Siaran radio tentang kebudayaan daerah. Selamat menyaksikan. Baik sahabat pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Kecamatan Panang Enim, tepatnya di Desa Indramayu yang tidak jauh dengan air terjun Curug Tenang atau air terjun Bedegung yang biasa kita kenal. Dan bagaimana kisah dan juga legenda dari air terjun ini, kita akan coba berbincang-bincang dengan Pak Camat Panang Enim, Bapak Mei Fajar Heriadi, yang saat ini juga sudah bersama-sama kita. Mari kita jumpai beliau. Halo, selamat petang menjelang sore nih Pak. Iya, apa kabar nih Pak Camat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Camat, mungkin boleh dibuka Pak, nggak apa-apa Pak, ininya maskernya. Kita sedikit berbincang-bincang Pak. Hari ini kebetulan kami dari tim Suara Muara Enim Radio, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Panang Enim, tepatnya di Desa Bedegung, yaitu air terjun Curug Tenang atau yang biasa kita kenal dengan air terjun Bedegung. Nah, sedikit berbincang-bincang Pak Mei tentang legenda ataupun cerita dari air terjun Bedegung ini sendiri Pak. Boleh diceritakan kepada sahabat pendengar kita yang ada di rumah Pak, sambil santai. Baik, terima kasih. Jadi memang air terjun Curug Tenang ini salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Muara Enim, merupakan air terjun tempat wisata keluarga. Ya. Karena apa? Memang kalau dilihat air terjun ini termasuk air terjun yang tertinggi di Indonesia. Artinya dia mempunyai tinggian 99 meter. 99 meter. Nah, di bawah ada Sigora-gura, ada apa yang di Medan itu satu, ada lagi baru kita, jadi 99 meter. Nah ini yang untuk destinasi keluarga itu, kalau di tempat lain air terjun itu biasanya kan trek-trek itu agak sulit untuk anak-anak, tidak aman lah ya. Aman begitu ya. Nah kalau di kita ini memang sudah ditata sedemikian rupa sehingga trek mau menuju ke air terjun itu aman sudah. Wah, jadi kalau ngajak anak-anak tidak ada masalah. Tidak ada kendala sama ya, sekali. Nah, dari cerita yang Bapak jelaskan tadi, kita pernah mendengar Pak di sebuah katanya air terjun Curug Tenang ini ada sebuah legenda juga yang tersirat di situ. Ya. Boleh sedikit ceritakan bersama sahabat pendengar kita yang ada di rumah? Ya, baik kita ambil dulu ya. Oke, baik. Jadi memang benar, tadi air terjun Curug Tenang ini yang berada di Desa Bedegung itu punya legenda Putri Dayang Rindu. Putri Dayang Rindu. Nah, jadi salah satu gedung kesenian kita juga diberi nama Putri Dayang Rindu situ. Oh, yang ada di sini Pak? Ya, yang ada di Kabupaten Muara Enim. Nah, Putri Dayang Rindu ini konon katanya ya. Jadi waktu zaman Kesultanan itu, Kesultanan Palembang, dia ini membuat benteng pertahanan untuk penjajah. Jadi diminta kepada seluruh masyarakat itu menyumbang telur ayam, telur bebek. Jadi buat benteng itu. Terutama yang di aliran Batanghari 9. Nah, aliran sungai itu. Nah, termasuk jadi diperintahlah prajurit Ulu Balang dia itu untuk menyampaikan hal itu. Kepada si Ulu Balang tadi. Pada seluruh masyarakat minta tolong sumbangan untuk telur itu. Nah, singkat cerita, jadi setelah itu selesai diberitahu, prajurit dengan Sultan ini keliling mau ngambil telur tadi ke masyarakat. Jadi sampailah dia melihat masyarakat penduduknya ini banyak yang cantik, ya. Banyak yang cantik, lah terpikat lah Sultan itu. Kalau bahasa sini yang cantik-cantik itu yang molek-molek. Nah, yang Iya. Yang cantik-cantik yang molek-molek itu. Jadi dia ada keinginan untuk mempersunting salah satu gitu. Mempersunting salah satu yang cantik tadi. Setelah pulang
pulang, dia diperintahkanlah prajuritnya untuk mengumpulkan seluruh gadis-gadis yang ada di aliran sungai itu. Aliran sungai itu. Nah, sungai Batanghari 9, Sungai termasuk Batanghari 9. aliran sungai kita ini. Seperti Batanghari 9 ya. Ya, Pak? mungkin. Terus Pak, Nah, lanjutannya, Pak? jadi singkatnya itu setelah dikumpulkan semua, ternyata tidak ada yang seret di hati Sultan. Di hati Sultan tadi Jadi ada yang dari yang datang-datang itu. Nah, dia ini tidak tahu, singkat cerita itu tidak tahu, dia itu mungkin ke pinggir sungai dapatlah baki emas. Baki emas. Baki emas. Baki Ya. itu kalau kita semacam apa untuk nyiris itu ya. Oh, untuk nyiri. Nah, baki emas itu. Nah, merintahkanlah prajurit, ini punya siapa baki ini? Prajurit lah menyusuri sungai, ternyata punya Krio kita berdegung. Nah, Krio itu. Jadi setelah itu datanglah Sultan ke Krio itu. Krio. Canggung, ya Krio Canggung ya. Canggung. Nah, datang ke Krio, Sultan mengutarakan niatnya untuk mempersunting istri tadi. Iya. Nah, tidak tahu kenapa si Krio dengan si putri tadi tidak mau. Tidak mau, jadi ditolaklah lamaran itu. Tolak, gitu ya. Pulanglah Sultan dengan marah. Sebelum pulang sempat berkelahi. Jadi Sultan sama Krio sama putri itu berkelahi dia. Nah, untung nih si Krio kita ini dengan putri ini punya kesaktian. Punya kesaktian. Jadi loloslah dari tangkapan Sultan itu. Sultan pulang. Nah, setelah Sultan pulang, putri ini kan merasa terancam dia selamatannya. Dia kalau kita itu ngungsi lah ya, udah ngungsi. Ya. Jadi bertempatlah ngungsi di lokasi sekarang tuh air terjun Bedegu. Air terjun Bedegu. Nah, setelah berapa lama ya namanya wong dewean ya, kita ini campur baso ya lah. Sendiri begitu ya. Ya. Jadi merasa sendiri di situ, kesepian lah dia. Masih sering dia pulang kan ke rumah orang tuanya. Ya. Pulang ini nangis tidak berhenti, nangis ini. Nah, kalau kita adat di sini, kalau orang nangis biasanya anak kecil ya, itu biasanya ganti nama. Nah, si Krio ini kan kasihan melihat anaknya nangis terus itu. Krio itu tadi. Datanglah Pak Krio ini ke desa Bedegung, nemuilah 2 puyang di situ. 2 puyang. Ya, satu puyang bukit, satunya puyang tenang. Puyang tenang. Jadi dia minta tolong si puyang untuk memberi nama si putri ini supaya tidak nangis. Jadi ada sedih 2 puyang, satu puyang Bukit, kedua 2 puyang tenang. Puyang tenang. Datang puyang bukit dikasih nama, rupanya belum cocok karena putri ini masih tetap nangis. Masih Ya. nangis. Setelah itu dia datang ke puyang tenang. Nah, disinilah dia dapat nama yang membuat putri itu tidak nangis lagi. Nggak nangis ya. lagi. Diberilah nama waktu itu Dayang Rindu. Dayang Rindu. Nah. Jadi Putri Dayang Rindu. Putri Dayang Rindu. Oh. Nah, itulah nama angkanya terkenal dengan Putri Dayang Rindu tadi. Ya. Ini belum habis, jadi Sultan itu masih tetap dia belum punya pilihan. Untuk itu dia datang, dia tahu rupanya dia mungkin informasi nyampe di dia Ya, bahwa di bahwa sana putri ini memang masih ada. masih ada. Datang lagi lah dia yang kedua kali. Kedua kali masih tetap tidak mau Putri Dayang Rindu sama Krio tadi untuk menjodohkan sama Sultan. Masih tetap enggak. Masih tetap tidak mau. Nah, singkat cerita Sultan marah, dipotongnya putri itu. Putri itu dipotong. Iya, dibunuhnya. Dibunuh. Nah, itulah cerita itu habis di situ. Jadilah Putri Dayang Rindu itu legenda kita karena dia bertempat tempat air terjun Air itu, terjun Bedegu. tempat dia persembunyian itu. Jadi ternyata air terjun Bedegu ini memang dia punya legenda Ya, tersendiri. legenda. Salah satunya tadi cerita yang sudah diceritakan oleh Pak Mei Fajar selaku Camat Panang ini bahwa ada legenda yang namanya Putri Dayang Rindu. Begitu ya. Jadi buat pendengar, sahabat pendengar yang mungkin saat ini juga sedang menyaksikan kami, cerita ini memang sedikit agak menyiris hati juga. Ya, Karena kenapa? Karena ada di situ sang sultan tadi Wah, sampai melakukan pembunuhan terhadap si Putri Dayang Rindu tadi ya. Rasanya tidak mau tadi ditolak Karena tadi. ditolak tadi. Jadi itu hanya sebuah legenda. Ya, sih sebagai sebetulnya. nah, Allah alam, Iya. boleh percaya boleh enggak, cuman cerita ini sudah tumbuh di masyarakat. Sudah tumbuh di masyarakat. Oke Pak Mei, itu tadi sedikit cerita ataupun legenda tentang dari makna dari air terjun Curug Tenang Ya. atau air terjun Bedegu ini. Nah, yang kita tahu bahwasanya di Kecamatan Panang ini kan banyak juga nih Ya. destinasi wisata khususnya untuk air terjun. Ya. Boleh Pak sedikit disampaikan kepada pendengar kita yang ada di rumah apa saja nih Pak yang bisa dijual dari segi wisata untuk di Kecamatan Panang ini sendiri selain air terjun
tenang atau air terjun Bedegung ini, Pak? Ya memang dari kita di khusus Panang Enim ya. Ya. Jadi saya cerita dulu karena Panang Enim kan baru 2 tahun pisah dari Tanjung Agung. Tanjung Agung, Ya. betul. Sementara orang masih taunya Bedegung itu Kecamatan Tanjung Agung. Betul. Nah sekarang sudah pisah menjadi Kecamatan Panang Enim. Jadi Bedegung masuk Kecamatan Panang Enim dia. Nah di samping air terjun Bedegung ini kita punya banyak, kalau sesuai data kita tuh mungkin 30-an lebih air terjun. 30-an lebih, Ya. ya. Nah, termasuk salah satunya yang pengen kami kenalkan sama masyarakat, nanti boleh datang sendiri ke sana. Itu air terjun Curug Bali pertama. Curug Bali. Nah, ya. Curug Bali ini Itu yang terletak di desa di desa Lebak Budi. Ya. Lebak Budi. Jadi kalau dari kantor camat sementara sekarang ini 5 km Ya. itu sudah jalan, sudah di doser ya. Cuman masih jalan tanah. Masih jalan tanah. Cuman kalau kita motor, mobil, tidak hujan masuk sana. Ya. Nah ini salah satu yang mau saya angkat, artinya kalau kita mau berkunjung ke sana tidak usah mikir macam-macam nak berjalan jauh, enggak. Itu apa yang bisa ditampilkan dari Curug Bali tadi? Itu sebenarnya curug itu memang belum terjamah orang sebenarnya. Terjamah ya. Kami waktu pertama jadi Panang Enim, masyarakat Lebak Budi, terutama Karang Taruna, itu kami rintis. Dirintis ya. Termasuk jalan turunnya itu kami buat pakai kayu-kayu. Ya. Jadi untuk sementara orang ke sana juga enggak sulit. Ya. Cuman kalau bawa anak kecil jangan dulu. Jangan dulu ya. Nah, karena memang masih Jadi terjal. saat ini masih dalam tahap Tahap untuk kita membuat mau jalan jalur ya. ya, jalur itu. Nah, yang kedua karena memang air terjun ini kita itu jatuhnya nanti stop parkir motor dengan mobil itu di atas air terjun. Di atas air terjun. Nah, baru turun baru lihat air terjunnya. Memang masih kayak asri sekali itu, kena rumput juga masih banyak. Nah, rencana kami ke depan ini sudah, kalau kunjungan wisata sudah banyak, cuman masih lokal dia, masih lokal. Sabtu Minggu masih rame. Minggu juga masih ramai. Ya, itu kalau tingginya lebih kurang 30 meter. Ya, jadi masih Ya. tinggi Bedegung ya. Oke. Nah, yang alamnya itu masih asri, jadi masih enak gitu Ya, ya. alami banget gitu ya. Nah. Ini yang bisa dipelajari. Kalau kita ke sana, kemarin sudah sama Karang Taruna kami buatkan WC dan tempat orang ganti baju sudah kami buat. Sudah dibikin. Lahan parkir sudah kami Ditata. tata. Ya. Nah ini karena itu saya sudah bincang sama Kades, jadi kita masukkan ke desa, jadi pendapatan desa. Jadi pendapatan desa. Nah aku juga kemarin sudah punya punya keinginan minta PTBA untuk nata itu. Nah maksud kami kalau ini memang sudah maju, pendapatan desa bagus kan, memang kalau bisa memang kita kelola oleh BUMDes sendiri. BUMDes sendiri ya, Nah. yang ada di desa itu. Jadi kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan pemuda di sini. Itu tadi cerita Curug Bali. Selain Curug Bali. itu, ada Selain lagi itu curug-curug ada. yang lain yang bisa dijual. Jadi satu lagi di Lubuk Nipis. Di Lubuk Nipis. Di Lubuk Nipis itu kira-kira jarak kalau ke Curug Bali 54 kilo, Kalau kalau sana? situ sekitar 60 kiloan. 60 Ya. kilo ya. 60 kilo, cuman jalan mau ke Curug Kluwi itu memang sudah cor beton, cuman jalan setapak, cuman mampu lewat motor. Jadi Curug Kluwi ya. Curug namanya. Kluwi. Nah, Curug Kluwi ini istimewanya lagi, dia ini bertingkat. 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 Jadi seperti air terjun bertingkat. Ya, gitu ya. bertingkat. Nah, memang sudah tempatnya itu sudah dibersihin sama masyarakat. Itu memang yang bersihin, terutama yang punya kebun di situ. Iya. Jadi ini memang belum kita telah angkat untuk desa, karena ini miliknya itu masih perseorangan. Nah, cuman kalau untuk wisata kita budak anak-anak muda yang ingin tantangan itu enak itu. Jadi jalur treknya itu Pas bener. pas, iya, ngeri-ngeri itu sebelah sini jurang, Iya. sebelah sininya tebing. Iya, iya. Jadi bagus sekali. Nah, baik Pak Mei Fajar Bas, itu di antara dari yang bisa dibanggakan dari destinasi wisata yang ada di Kecamatan Panang Enim di berbagai desa ya. Nah, Pak Mei, saat ini kan kita sedang menyuarakan yaitu adalah kebudayaan daerah. Salah satunya mungkin destinasi wisata. Nah, apa nih yang bisa disampaikan kepada sahabat pendengar kita yang ada di rumah supaya mereka tuh berkeinginan untuk berkunjung khususnya ke Kecamatan Panang Enim
dan di desa-desa yang memiliki destinasi wisata seperti Curup tadi, Bapak sebagai camat yang mewakili mungkin suara dari masyarakat di sini. Baik, jadi kami sebagai pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sudah sama dengan pemerintah desa di desa, artinya memang kalau bisa, memang banyak tempat wisata. Kalau kita ada, kenapa kita harus jauh? Kita juga punya Tanjung Inim mau jadi kota wisata. Orang datang ke Tanjung Inim, udah bosan, kami akan tarik dia ke Panang Inim untuk melihat yang kami punya. Ini keinginan kami di sini. Makanya dari itu untuk Bedegung dan 2 curug yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan ini kami bisa menata. Menata artinya apa yang dibutuhkan oleh wisata di sana, ini akan kami beransur kami siapkan. Terutama biasanya orang itu tempat-tempat makan, ya, tempat istirahat. Nah ini yang kami kejar. Aku juga sudah berapa kali ngomong sama Pak Kades, artinya kalau kita mau datang orang, kita siapkan apa yang kita punya dulu. Kalau kita ngomong ini, tidak tahunya dia datang, mau minum aja susah kan susah. Nah, terima kasih sekali lagi kami sama Bedegung itu mungkin kalau Bedegung sih tidak perlu kita angkat terlalu banyak karena memang udah terkenal ya. Pak Bupati menaruh perhatian sangat serius terhadap Bedegung. Tadinya ada trek yang tangga tinggi, mudah-mudahan itu akan dipotong lewat jalurnya. Akan dilandaikan kan lebih enak lagi. Sudah itu dari parkiran ke tempat air terjun itu mudah-mudahan kita siapkan nanti apa ojek mobil terbuka. Jadi untuk berkunjung sana tidak terlalu jauh lagi. Ya, termasuk yang lain mudah-mudahan dengan akan kami bawa itu ke BUMDes desa. Ada penyertaan modal nanti dari desa, ini mudah-mudahan bisa berkembang. Dan dapat menambah pendapatan asli desa di situ. Baik, terima kasih Pak Mei Fajar, ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya di kesempatan sore ya, menjelang petang begitu Pak ya, di Kecamatan Panang Inim. Dan sahabat pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami. Dan itu tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Camat Panang Inim, Pak Mei Fajar Haryadi, yang beliau sangat-sangat menceritakan tadi ya tentang legenda dari air terjun Curug Tenang Bedegung ini sendiri. Nah, tentunya buat para pendengar yang ada di rumah saat ini, mungkin bagi sahabat dan juga mungkin teman-teman ya sudah sering ke air terjun Bedegung, dan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Camat bahwa banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi khususnya yang ada di Kecamatan Panang Inim. Salah satunya tadi disebutkan adalah Curug Bali yang ada di Desa Lebak Budi, kemudian juga Curug Rui yang ada di Desa Lubuk Nipis. Semoga dengan penayangan ini sahabat pendengar dapat berkunjung tentunya ke Kecamatan Panang Inim untuk mengajak keluarga berlibur santai sejenak setelah kita mungkin sibuk ya beraktivitas selama ini. Dan Panang Inim tempat yang tepat untuk kita berwisata, bersahabat dengan alam, khususnya ingin menikmati air yang indah terjun dari atas ke bawah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Camat, sukses selalu buat destinasi wisatanya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pendengar, kembali saya akan mengabarkan, dan saat ini saya sedang bersama-sama Ayunda Desti, salah satu warga yang ada di Desa Indramayu, tepatnya di Kecamatan Panang Inim, dan kita akan berbincang-bincang tentang adat istiadat yang ada di desa ini tersebut. Selamat petang menjelang sore atau selamat sore menjelang petang ini yuk? Selamat sore menjelang petang. Selamat sore menjelang petang. Oke Ayunda, kita sekarang ini kan lagi meliput kebudayaan yang ada di suatu desa yang ada di kecamatan. Nah ini ada di Kecamatan Panang Inim. Apa nih yang bisa diceritakan kepada sahabat pendengar kita dan juga pemirsa yang ada di rumah tentang kebudayaan ataupun adat istiadat yang ada di Desa Indramayu ini sendiri, yang bisa di-share atau dibagi kepada teman-teman kita yang ada di rumah? Untuk adat atau kebudayaan yang ada di Desa Indramayu, terkhusus untuk Kecamatan Panang Inim, itu satu dalam hajatan atau ngarak pengantin itu masih ada tradisi arak pengantin. Arak pengantin. Di mana di sana ada tim untuk pengarak atau kayak terbangan. Itu ada tim biasanya dengan bapak-bapak. Kalau untuk ibu-ibu sehari sebelum menjelang resepsi atau hari hanya itu, semua ibu-ibu membawa baskom untuk ikut memeriahkan atau bantu masak. Oh, itu dalam bentuk apa itu istilahnya?
dalam bentuk membawa baskom tadi itu ada isinya beras, ayam, telur, Jadi sembako, sembako lah ya, berbentuk gitu ya. sembako. Selain itu ada lagi yang bisa diceritakan? Adat istiadat dalam pelaksanaan pesta, di situ kan masih ada tarian adat Tarian adat, atau biasa disebut di sini sekibingan. oh kibingan. Sekibingan, iya. Ya. Di mana ada pantun-pantun yang menyangkut kehidupan sehari-hari atau kehidupan kedepannya yang dinyanyikan oleh beberapa keluarga dari pengantin. Oh, keluarga pengantin ya? Keluarga pengantin. Kalau dulu pengantin, tapi sekarang karena pengantin mau bersalaman sama para undangan, dinyanyikan oleh keluarga pengantin. Sekibingan itu namanya. Sekibingan namanya. Oke, selain itu, selain dari misalkan acara adat resepsi pernikahan atau dan sebagainya, ada nggak kira-kira kebudayaan sendiri yang bisa diangkat dari sebuah desa di tempatnya di Indramayu ini sendiri? Selain tadi masalah, ya apa aja? Budaya masih tentang kalau ada yang meninggal gotong royong Gotong royong itu atau masih bebiye. bebiye, ya? Bebiye dalam hal untuk menggali kubur atau ada salah satu rumah warga yang terkena musibah itu masih tetap Nah, dilestarikan. kalau misalkan seperti rumah adat sendiri masih ada nggak di desa Indramayu? Masih, tapi sudah direnovasi. Sudah direnovasi. Dia bentuknya seperti apa kalau bisa diceritakan? Rumah adat di Indramayu rumah panggung Rumah panggung, yang bawahnya tiangnya dari kayu. tiangnya dari kayu. Iya, dari kayu. Tapi sekarang perubahan zaman mungkin sudah termakan usia, sudah direnovasi. Kebanyakan sudah direnovasi, tapi masih ada 1-2 rumah yang masih utuh. Ya. Oke, baik. Nah, baik sahabat pendengar, itu tadi sedikit cerita dari Ayu Desti ya, menceritakan tentang kebudayaan dan juga adat istiadat yang ada di Desa Indramayu, tepatnya di Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim. Mungkin itu yang bisa kita kabarkan di Desa Indramayu dan terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan selamat petang, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat wisata salah satunya menjalan air terjun Lembu tadi ya. Kalau untuk di Tanjung Agung selain itu apa Pak? Yang bisa dijual untuk tempat wisatanya? Yang sudah siap. Yang sudah Ya, siap. kendalanya itu tadi bukan itu tadi, termasuk Lombok Putih ya. Yang di Sleman itu ya, ya. ya. Sleman itu Pak Bupati janji ke jalan masuk ke aspal waktu itu kan. Iya, Pak. iya. Nah, tapi belum pasca ini. Kalau Pak Bupati dengan mengaku itu masih pribadi. Kemarin kan sempat ada acara festival Iya, durian ya. festival yang Kalau itu batik Jemputan durian itu. Jemputan durian ya. Launching. Launching batik durian itu. Iya, Itu bisa diceritakan dikit Pak tentang batik jemputan Anunya. durian. pasca timbul itu. Nah, iya Pak. Mana wong rumah? Bet. Ayo, Bet. Apakah memang dari masyarakat dibuat kayak sejenis pelatihan atau apa? Ada pelatihan Oh. dilatih kerjasama dengan Mereka tuh ada pendampingan Desa itu. anak-anak yang dari- Ada pendampingan Cuma kami masyarakat. selama ini kan masalah itu tuh sebenarnya kami tuh berharap kalau perusahaan macam gandeng, kalau macam batik kujur kan dia harus dengan PTBA. Ya, Nah ini kan BAP Pak. Nah itu yo, ada perusahaan kan banyak. Tiga itu. BAP, cuma nggak tahu kan kalau ada sedikit hambatan tentang masalah HAPO itu. HAPO HBAP ini tidak galak karena Hmm. di apa oleh PKK mana itu bisa ditahu karena BAP baru dia membuat baru bangun sekarang kan kaki untuk di BAP punya baru gitu ya sekarang Masih masih fokus masuk pembangunannya Iya. BAP. Nah, Pak Camat itu balik ke kebudayaan Pak, adat istiadat. Setahu Pak Camat selama di Tanjung Agung ini Pak, adat istiadat yang memang sampai dari dulu sampai sekarang turun temurun dari zaman nenek moyang yang masih dipakai apa Pak? kalau sini ada istilah kurang sudah jauh beda dengan Panang yang ada acara tahunan gitu Acara tahunan. namanya yang kalau Lembang ini itu udah video namanya sembarang Lembang ini bukannya istilahnya cak itu Lembang itu bukan ada nama lain
ada beberapa desa. Oh, itu. Jadi kita setelah syukuran panen tadi, syukuran hasil panen sudah katakanlah berhasil, kemudian harapan dia ke depannya seperti apa lagi, nah itu tujuan syukuran. Lupa mulu apa video namanya. Tapi itu tiap tahun di tanggal yang sama, Pak. Tiap tahun. Di tanggal yang sama, di bulan yang sama udah. Kalau rasanya habis panen pokoknya. Setelah panen. Iya. Terus istilahnya tradisi gitu ya. Iya, tradisi. Ayah beliau namanya lupa aku. Di mata suruh desa mata sih kan. Berarti tanyakan dengan kades ini. Kades sama kades mantas. Terus aku Berarti kan selain di Karangpajo itu kan, berarti berarti di budaya yang sini- di Ulu juga ada. Di Ulu ada. kalau Karangraju itu lemangnya bukan namanya. Kalau ini memang Bukan lemang namanya. lemang ya. Mm-mm. Tapi ininya sama Pak. Iya, Dari lemangan bambu. anu lemang juga. Lemang iya. juga. Lemang juga cuma namanya baik itu beda. Beda. Namun istilah. Nah, istilahnya. Rasanya di Panang tuh ada juga ada beberapa Terus desa. momennya tuh beda kalau itu memang di 10 Muharram ya. Ya sebenarnya sama ini tahunan gitu. Setelah- Enggak dari setelah panen. Ini Berarti setelah dalam satu panen. tahun itu habis seberapa kali itu Pak? Kalau untuk sementara setahun sekali. Oh, untuk sementara ini. Solo padi, Pak? Hah? Bukan Solo solo padi. padi. Suluh padi. Suluh padi. Suluh padi. Suluh padi ya, suluh padi. Google, Pak. Ya, berarti sudah kalau sudah masuk Google berarti kan sudah Iya. ada istiadat ini sudah booming Ini ya. kalau biasa, Pak. Maret 25 2021, bulan tiga tadi. Palu Gada News. Iya. Bulan tiga tadi, Pak. Ada Solo padi. Solo padi. Tahu Pak Kayak artinya? bulan tiga ini lah. Solo? Suluh padi. Solo padi itu tahu artinya? Mana? Oh, belum tahu apa dia. Solo padi Kalau itu maknanya itu tadi. Syukuran. Syukuran. Iya. selamatan lah ya. Selamatan. Ya, yang di anu tadi itu tadi lemang tuh lah. Oh. Ini menarik Pak, Solo padi ya. Iya. Ya, Solo padi kan. Mana di Google? Ada, Pak. Kurasa lebih anu dia, eh. Lebih lengkap, Pak. Ah, lebih lengkap anu. Pak. Intinya itu bersyukur pada Sang Pencipta. Ah, iya. Gitu. Tradisi dusun ya. Ya, sudah kata Sun. Sedekah dusun, Solo padi. Ada juga ada. Ini Panang nih, Panang nih. Iya. Yang ini Panang. Tanya aku Panang. Pak. Yang kemarin acara pernah aku juga kan melok di situ. Matas, terus Tanjung Karangan, ada beberapa desa deh. Itu Cuma salah yang satu. kentalnya yang ini Matas dengan dia Matas dan Tanjung Karangan. Matas dengan Tanjung Karangan. Kalau misalkan untuk acara-acara pernikahan bagaimana Pak? Ada istiadatnya seperti apa Pak? Masih pakai terbangan kah? Atau mungkin ada yang sasak-sasak bagaimana? Di sini Ya, becaknya ada arti anunya kalau soal untuk pernikahan acara. Ya, Kita nanti anu salah anu dia. Lah umum ya. lah pada umumnya lah gitu ya. Artinya mungkin yang zaman nenek moyang dulu sudah ada pakai lagi. Kalau dulu kan ada sistem kalau pengantin itu disasar gitu kan. Sama saya yang Pak di dusun Indramayu tadi ada salah satu warga tuh sering Itu disasar ya. sasar. Kemudian rumah ada istiadat rumah adat masih ada di sini Pak. Rumah adat di sini tidak ada lagi. Sudah ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi kalau rumah adat pernah tahu tidak pasalannya? Mas aku dulu aku berbentuk seperti rumah Depok, panggung kah? Ada istiadat daerah Belum belum ya. belum tuh ya. Soalnya ngapo di ini kan ngapo tidak terlalu diangkat namanya ya masalah rumah adat dengan adat dia ini kan setelah tersamar oleh adat yang lebih anu caki sendo itu. Oh, iya, iya. Jadi dia walaupun ada tadinya cuma tidak terlalu menonjol mungkin tidak ada di anu ini. Iya. Karena dia menonjolnya di rumah dimasuk rumah. Dekat polsek itu bukan, Pak? Hah? Yang para polsek itu. Para polsek bukan. Bukan, Pak? Iya. Bayar. Kalau bentuknya mungkin Pak itu bisa jadi cuma Nah, iya, Pak, iya. baru itu. Baru, Pak? Iya, baru. Jadi kalau wisata yang tadi yang menonjolnya Kalau wisata wisata no ya muncul tadi, kemudian ada istiadat tadi mungkin Solo padi tadi yang Solo padi. sudah jadi kita malam. Terima kasih, thank you.